mas'alatu ya. Lauqala, kalau ada yang berkata ketika sholat, assalamu alayka ya ayyuhan nabi, pakai ya. Biasanya kita nggak pakai kan? Assalamu alayka ayyuhan nabi, ini dia pakai ya. Assalamu alayka ya ayyuhan nabi, lam yadurra, nggak apa-apa. Kalau ada yang pakai ya ayyuhan nabi lam yadurra, nggak apa-apa. Ini sebenarnya nggak mesti kita amalkan. Tapi apa artinya kita baca kalaupun dikit hikmah yang kita ambil? Jangan gampang menyalahkan orang. Mesti kita ukur keilmuan kita, kan gitu ya. Takutnya orang lebih banyak baca kitab daripada kita, akhirnya kita gampang menyalahkan, dia bikin kita malu. Nah ini membuat kita cakrawala berpikirnya ini lebih luas, wawasannya lebih tinggi. Kalau menyalahkan orang itu nggak gampang. Jangan nyalahin orang. Betul, jangan nyalahin orang. Cari dulu. Kalau itu adalah ikhtilaf, ya kan? Maka itu rahmatun, betul nggak? Itu rahmatun. Makanya Nabi memberikan wejangan kepada kita sebagai umatnya dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, yang diriwayatkan daripada Abu Sa'lab al-Khussani. Kata Rasulullah, Inna Allah farrada fara'idha fala tudhi'uha wa adda uludan fala ta'taduha wa arama al-ashya' fala tantaiquha wa sakata an ashya'a rahmatan lakum ghairu isyan fala tab'athu anha. Allah beri kepada kalian yang fardu, la tudhi', jangan sia-sia. Hadda hudud, ada batasan, jangan kau langgar, ya kan? Kemudian haram al-ashya' la tantaiquha, ada keharaman, jangan kau robek hukum itu. Tapi wasakata an asya, dan diam dalam banyak perkara. Rahmatan lakum wa ghairu nisyan, itu rahmat bukan karena Nabi lupa untuk menyampaikan. Fala tabahatu, jangan korek-korek kiai, antum korek nanti makin berat hukumannya. Jadi mending diam ketika ada sesuatu yang didiamkan. Jangan maksudnya malah kita kembangkan pertanyaannya, kita expand dengan akhirnya makin berat. Jadi kalau dijelaskan begini ya udah gitu loh maksudnya kan, nggak usah dikembangin lagi. Fala tabahatu anha. Nah, ya ayyuhan nabi, kalau kita tambah iyanya yang munada, maksudnya harfun nida, maka lam yadurra, enggak apa-apa. Khilafan li ba'dil yamaniyyin, berbeda pendapat dengan sebagian para ulama yang apa namanya juga ikhtilaf, ya kan, mereka mau apapun pendapatnya, yang penting ada yang membolehkan, ada yang tidak. Intah. Qultu, aku kata, i'tamadahu asy-syekh Zakaria kat-Tuhfati. Imam Abu Zakaria Al-Ansari yang julukannya Syekhul Masyayikh, ya. Syekhul Masyayikh, gurunya Ibnu Hajar dan Ibnu Ramli berpendapat, dan dia mengiktimatkan, menguatkan pendapat ini dalam kitab seperti Tuhfah. Demikian juga Ibnu Ziyad, ya kan? Ibnu Ziyad juga berpendapat yang demikian. Ibnu Ziyad itu masanya adalah yaitu satu masa ataupun satu kurun sebelum Imam Ibnu Hajar. Ibnu Ziyad yang satu masa dengan beliau itu termasuk Kiai Tats Al-Hisni, ya kan? Kemudian Ibnu Ruslan, Matan Zubat, Ibnu Syu'bah Al-Muzajjad At-Tabiri, Ibnu Ziyad. Nah, itu satu kurun. Nah, i'tamada Syekh Zakaria At-Tuhfati Ibnu Ziyad wafta Ibnu Hajar, dan Ibnu Hajar berpendapat nih, lanis sholat, batal sholat. Jadi kalau Ibnu Hajar berpendapat batal, ya kan? Tapi mustikah kita fatwakan, ya kan? Kalau masih ada ulama yang membolehkan, maka nggak perlu kita berantem. Itu nikmat, ya. Maka udah bukan saatnya lagi kita mendebat tentang maulid, ya kan? Nggak saatnya kita mendebat tentang Allahumma lakasum bika amantu. Nggak perlu itu kita debatkan, Kiai. Kenapa nggak perlu? Karena sudah diperdebatkan. Ikuti saja itu udah. Antum tinggal pilih. Selama ada ulama yang berpendapat, kenapa tidak, ya kan? Kalaupun yang lain mengharamkan atau tidak membolehkan, tapi selama ada yang membolehkan, maka tetap agama itu adalah luas, yang nggak boleh kita syaddatin, inna kalau fleksibel sesuai dengan jalurnya, ya kan? Dibutlaris. Nah, kata Ibnu Hajar dan Ibnu Ziyad dan kemudian Syekh Zakaria Al-Ansari, bibutlanis salati bidzalika mal ilmi wat ta'ammud, kalau dia melakukan dengan sengaja dan dia tahu hukumnya bahwa di kalimat sebenarnya tidak pakai ya, cuma ayyuhan nabi, maka hukumnya batal sholat karena menambahi bacaan, ya kan? Ma'ahuma, ya kan? Wa afta bil butlan ma'ahuma fi mangqal, dan bahkan juga kalau kita sengaja ma'ahuma, yakni ma'al ilmi wa ta'ammud, itu maksudnya. Wa afta, dan dia berpendapat, Ibnu Hajar berpendapat bil butlan, dengan batalnya ma'ahuma ma'al ilmi wa ta'ammud, artinya dobirnya.
Kalau kita membaca assalamu minni alaikum, misalkan assalamu alaikum warahmatullah, ini ditambah assalamu minni alaikum, ya kan? Atau Allahumma sholli bil ya, ya ditambah. Misalkan nggak pakai ya fiil amar kan? Sholli wa sallim. Ini pakai ya sholli bil ya. Wa qusida wa qasada bihi khitab muannats. Karena dia mengkosat menyengaja khitabnya diganti jadi muannats, ya dong. Karena kalau fiil amar, ya kan, kalau mudzakkar dia maksudnya antanya atau fa'ilnya ya sholli. Tapi kalau fiilnya fiil amar untuk muannats ya sholli, ya kan? Unsur itu laki-laki, unsuri itu adalah perempuan, haddik itu laki-laki, haddiqi itu perempuan, ya kan? Karena kalau melihat sepintas namanya nadhara. Kalau melihat memperhatikan namanya haddaqo, masalah haddaqo. Itu beda. Jadi waqarun itu artinya adalah congekan. Maksudnya tersumbat, nggak kedengaran kalau ngomong, namanya penyakit waqar. Waqar. Apa sih namanya? Warnanya hijau. Buli ya. Nah, tapi kalau kita baca wikir, Ustaz. Jadi wikir, ya kan? Waqar wikir beda. Waqar itu sumbat nih, nggak kedengaran. Kalau wikirun itu hamdun thaqil, beban yang sangat berat. Kalau kalam itu bicara, ya kan? Kalau kilam itu jirah, terluka. Kalau kulam, padahal kalimatnya sama ya. Kalau kalam bi fathil kaf maknanya adalah kalam, anda kalam sama ente. Kita lagi bicara nih. Kalau kilam, anal jirah, saya terluka. Kalau kulam didombakan kafnya itu atrabus sulbah, tanahnya itu tanah udah retak, kering kerontang. Namanya kulam. Jadi kalau ketemu di kalimat ya, kalau ketemu di kitab itu tanpa ada harokat bisa salah baca kiai. Makanya itu namanya fiqhul lughah, gitu kan? Waqar, ya kan? Waqar itu ini nih, kuping rusak. Waqir itu namanya hamdun tsaqil, beban berat. Waqarra beda lagi, ya kan? Waqarra beda lagi. Waqarra itu udah fi'il jadinya, ya kan? Qarra yakiru, mengikrar, menetapkan, ya kan? Nah kalau kalam tahadduts, kita bicara. Kalau kilam jirah, terluka. Kalau kulam, nah, ya kan, itu adalah atrabus sulbah, tanahnya kering kerontang, gitu ya. Kalau janan, ya apa janan? Nah, kalau jinan jamak surga, ya kan? Allahumma ja'al qabru rawdah min riyadil jinan, berarti surga. Kalau janan qalbu, hati, ya kan? Kalau banana pisang, bahasa Inggris kan? Kalau banan, nah beda lagi bahasa Arab tuh, itu juga hati, bikin datin banan, dari kekosongan hati. Nah, jadi bahasa Arab juga biasa. Benar-benar. Kalau assalamualaikum ada yang begini waktu assalamualaikum waalaikumsalam Waalaikum. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, khilafus sunnah itu dia. Khilafus sunnah. Karena lafaznya udah jelas, tidak ja'akan ladzina yu'minuna bi ayatina faqulu salamun alaikum idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha minimal aw lafaznya dia. Banyak kiai kalau lagi orang ceramah assalamualaikum waalaikumsalam. Nggak perlu sebenarnya Antara lain kemetal. dia mungkin jatuhnya hanya untuk mentaukidkan. Mentaukidkan. Mentaukid. Assalamualaikum laki-laki, kunna jadi perempuan. Iyaka, iyakum, iyakum, iyaki, iyakum, iyakunna. Tapi nggak perlu lagi. Semua khutbah Nabi nggak ada waalaikumsalam. Iya. Karena kaum ada semuanya. Iya, kan artinya qawwamun 'alal nisa. Idza utliqa bikum, ya kan? Fadkhulukunna wa idza utliqa bikunna fala yadkhulukum. Kalau dikatakan kum semuanya masuk, tapi kalau kunna kita nggak masuk lagi. Itu kan kaidahnya. Tapi kalau niatnya adalah untuk menguatkan apa? Banyak. Yang penting tidak kosoda menyengaja roba. Ada yang suka salamullahi alaikum. Nah itu di bahasa yang sebelumnya yang salah salamullah azza wa jalla. Jadi bahasa yang sebelumnya in waqafa ala salam nggak masalah, ada yang membolehkan ini. Itu yang beda-beda jangan disebarkan ke masyarakat. Biasa aja.
Tapi ada masalahnya, ada banyak sekarang ini. Itu kayak la yadurru ziyadah azza wa jalla la syarika la ba'da Allah. Ini atas. Tidak apa-apa menambah azza wa jalla dan la syarikalah setelah kalimat Allah. Allahu azza wa jalla la syarikalah apa? Kata Indonesia apa ya? Kata Indonesia apa? Jadi gitu guys. Kalau dia menyengaja menambah hiya yang dimana yaitu notabene adalah untuk menunjukkan muannats, maka hukumnya haram kata Ibnu Hajar. Abdullah bin Hajj ini adalah juga fatwa Abdullah bin Hajj wa Abu Mahramah qal bal al-amid, siapa yang menyengaja, al-arif bahkan dia tahu ilmunya bil arabiyyah faham bahasa Arab, maka yukfar, bisa dikafirkan dia Ustaz kalau dia tambah wa amman nasi wal jahil. Tapi kalau dia lupa dan jahil, fata betul qira'atuhuma, maka batal bacaannya dia. Jadi kalau ada yang ingatin dia mesti ganti sholat. Kalau dia baca sholli pakai ya, jadi mesti Allahumma sholli, jangan pakai ya. Kalau dia pakai ya batal sholatnya, ya kan? Bahkan kalau dia sengaja kafir. Kata Abu Mahramah al-abid al-arif, ya kan? Bil arabiyyah yukfar atau yakfur, maka dia jadi kafir kalau disengaja. Faidatun wallahu a'lam bishawab. Oke. Kalau ditambahkan seperti tadi, misalnya kita ke makam orang tua kita, assalamualaikum ya abi minni misalnya gitu, Haji. Oke. Nggak masalah. Masalah. Kalau itu kan bukan maksudnya tidak ada apa namanya ketentuan tertentu kayak. Kalau sholat itu kan udah hukuman dia pada sikap, udah selesai dah urusan. Kalau salah kan salah. Kalau sholat itu kan udah dari Nabi kan, wudu'an di manasikakum, sallu kama ra'aytumuni usolli, ya kan? Sholat kamu sebagaimana sholat. Berarti sholatnya Nabi itu mesti menjadi rujukan sholat kita. Kalau salah. Ketika kita ke makam Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah minni, misalnya begitu, misalnya. Cuma secara tata bahasa salah. Paling kalau ada yang dengar Arab, apa ini nggak paham bahasa Arab? Iya, kawan Sok mantep ini. kawan orangnya. Berarti Arabnya Arab gundul. Oke, kalau